على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين أما بعد. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita akan memulai dars atau majelis untuk ilmu mantiq. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik, awal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai ke yang dimaksud, yaitu menjelaskan ilmu mantiq itu sendiri, terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama mengenai tentang porsi atau mustawa pembelajaran saat ini, bahwa materi ilmu mantiq yang disajikan untuk mustawa ini standarnya adalah untuk memberikan penggambaran terlebih dahulu, untuk memberikan bekal sebelum beranjak ke pembelajaran ilmu mantiq lewat karya-karya para ulama yang berbahasa Arab atau yang dikenal dengan kitab kuning. Jadi ini perlu dilihat bahwa standar kita adalah untuk mendapatkan gambaran, pengenalan terhadap istilah-istilah mantiq itu sendiri. Setelah ini nanti maka akan menjadi modal bagi kita untuk tahapan pembelajaran ilmu yang selanjutnya. Maka jangan sampai ada istilah-istilah yang terlewatkan dari tahapan yang pertama ini, karena nanti insya Allah akan menjadi modal dan akan kita terapkan dan kita pakai untuk estafet selanjutnya. Kemudian itu mengenai mustawa atau porsi pembelajaran tahap pertama ini. Yang kedua, sistem atau manhaj saya dalam menjelaskan ilmu. Yang pertama, diharapkan kita semua fokus, dalam artian kalau sudah kita mulai belajar, semua dari kita berusaha untuk mengkondusifkan suasana. Karena ilmu ini jujur saja bagi saya mungkin yang kemampuannya terbatas sangat perlu kefokusan, karena dia semata di akal. Jadi kalau ada potret atau gambaran yang dilihat oleh mata bisa menarik fokus, ya bisa terganggu. Itu perlu digarisbawahi. Kemudian tujuan kita adalah untuk mempelajari kitab kuning, karya tulis para ulama. Cuman karya tulis para ulama itu dari segi keilmuan semua bersepakat bahwa keilmuan Islam ini merujuk kepada para ulama Timur Tengah. Bahkan para ulama yang non Timur Tengah pun ada yang berkaliber sampai kepada para ulama. Akan tetapi ketika mereka menulis karya tulis, mereka tuangkan dalam bentuk bahasa Arab. Sehingga dari sini
tidak ada jalan lain untuk mengetahui atau memahami ilmu syariat ini atau karya tulis para ulama tersebut kecuali dengan memahami bahasa Arab. Bahasa Arab itu disiplin ilmunya banyak. Pertama, dari segi dia sebagai bahasa Arab, kita harus tahu terlebih dahulu ilmu lughah atau ilmu bahasa. Apa ilmu lughah atau ilmu bahasa? Ini adalah ilmu mengetahui makna dari kata. Kata ini dibuat untuk menunjukkan mana apa. Kata insan, lafaz insan dibuat untuk menunjukkan mana apa. Lafaz kalimah dibuat untuk menunjukkan makna apa. Nah, yang menampung untuk disiplin ilmu ini adalah ilmu lughah, ilmu bahasa. Kemudian ketika kata dengan kata, lafaz tunggal dengan lafaz tunggal, apabila ia disatukan dalam susunan tertentu, ia akan menghasilkan sebuah makna lagi, yang mana makna tersebut berbeda dengan makna ketika ia sebelum disusun. Makna yang dihasilkan dalam susunan tertentu tersebut yang disebut dengan tarkib dikelola oleh suatu disiplin ilmu yang dinamakan dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Zaid ada maknanya, yaitu seseorang dengan punya sifat tertentu. Kemudian qaim punya makna, yaitu zat yang mempunyai sifat, zat tertentu. Siapa? Nggak ada dibilang di situ. Punya sifat, yaitu qiyam, berdiri. Ketika dua kata ini berada dalam susunan tertentu yang dinamakan dengan tarkib, maka dia menjadi zaidun qaimun. Di sini dua kata yang bergabung dalam susunan yang disebut dengan tarkib menghasilkan makna baru lagi. Zaidun qaimun maknanya adalah nisbatul qiyam li zaidin. Adanya penisbahan sifat, yaitu berdiri, atau makna, yaitu berdiri, kepada zat tertentu, yaitu si Zaid. Makna ini dihasilkan ketika keduanya ini berkumpul bersatu dalam susunan yang disebut dengan tarkib. Keinginan untuk menentukan makna ini tentunya ada dalam diri orang yang berucap. Cuman orang yang berucap dalam menyampaikan makna lewat lafaz, maka makna tersebut diberilah kode lewat zaidu qaimu, sehingga mustami audiens menjadi mengerti bahwa ketika ada alamat atau simbol du menunjukkan bahwasanya kata ini ditimpa oleh suatu makna atau sifat tertentu, yaitu mubtada zaidun, yaitu khobar qaimun. Atau pada contoh lain, daraba zaidun
daraba Zaidun Amran. Kalau terpisah, Zaid darab Amr. Tidak bisa dibaca Zaidun, tidak bisa dibaca daraba, tidak bisa dibaca Amran. Lalu apa yang membuat dibaca Zaidu atau daraba atau Zaidan? Karena setiap kata ini disifati atau ditimpa oleh suatu makna. Zaidu makna fa'iliyah, makna pelaku. Itu yang diinginkan oleh yang berucap, bahwasanya saya ucapkan kata Zaidu untuk menunjukkan makna fa'iliyah. Kodenya mana? Di dia dhammah. Zaidu. Amran, Amra. Ditimpa oleh maf'uliyah. Suatu makna maf'uliyah, objek. Apa alamatnya? Apa kodenya? Ayyuhal mutakallim, makna objek yang Anda inginkan tersebut, kodenya dia berbaris fathah. Yang dikenal dengan para ulama itu istilah nasab dan marfu. Nah, ilmu ini ditanggung oleh ilmu nahwu dan seterusnya. Ilmu balaghah, ilmu usul fikih, ilmu tauhid, beserta fungsi-fungsi masing-masing setiap ilmu sendiri. Saya tidak membuat panjang lebar di sini. Yang jelas, disiplin ilmu ini menuntut kita untuk mengetahuinya. Tujuannya apa? Untuk memahami karya para ulama. Kenapa memahami karya para ulama? Tujuannya agar bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, Al-Quran bahasa Arab, Sunnah berbahasa Arab. Maka ini harus kita penuhi agar bisa memahami karya para ulama, agar bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan seputar manhaj atau sistem pembelajaran ini? Sebelum kita mulai. Kenapa dari mantik dulu? Bukan dari ilmu nahwu, bukan dari sharaf sebagaimana yang telah dibuat oleh kebanyakan oleh para guru-guru kita atau para ulama. Karena semua ilmu itu adalah buah pikir. Ilmu apapun adalah buah dari berpikir. Dan memang manusia adalah makhluk yang berpikir, baik untuk dalam kehidupan sehari-hari, terlebih ketika berinteraksi dengan ilmu, terlebih-lebih ketika membaca karya para ulama. Karya para ulama itu dipenuhi dengan istilah-istilah ilmu mantik dan mengikut tata cara tulisan ilmu mantik, disusun dengan tata cara ilmu mantik khasatan pada abad ke-6, pada abad ke-5 atau ke-6 Hijriah. Karya tulis para ulama itu dikunci dengan istilah-istilah ilmu mantik. Ditambah lagi di zaman sekarang ini, pola pikir kita memang sudah bismillah, masya Allah, udah kondisinya. Opini bergulir, asumsi berjalan, sehingga kadang kita bisa terlena dengan opini yang bergulir tersebut. Kenapa? Kita tidak mempunyai filter, tidak mempunyai pola pikir, tidak mempunyai rumus. Akibatnya ikut-ikutan. Apa yang rame, apa yang heboh, apa yang seru, itulah yang kita ikut atau yang kita jalankan. Padahal Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak-anak Adam, manusia. Para ulama mengatakan dalam tafsirnya ai bil aqli, yaitu dengan akal. Akalnya apa fungsinya? Berpikir.
menyerap ilmu. Bagaimana cara berpikir, ilmu inilah diantara yang mengajarkannya. Dan kalau nggak ada pertanyaan untuk penjelasan seputar manhaj dan standar dari porsi pembelajaran pertama ini cukup sampai di sini. Langsung kita masuk kepada apa sih yang dimaksud dengan ilmu mantik. Ilmu mantik atau ilmu secara bahasa pengetahuan. Tapi kalau dia sudah di dalam sebuah karya tulis dibakukan, maka maknanya bukan sebatas pengetahuan lagi, tapi sudah menjadi kaedah-kaedah atau rumus-rumus. Adapun definisi ilmu mantik adalah ilmun ta'simu mura'atuhu az-zihna 'anil khata'i fil fikri. Perlu ditulis. Coba buka sedikit panas sekali saja. Definisi ilmu mantik. Ta'rifu ilmil mantik. Ta'rifu ilmil mantik. Ta'rif definisi ilmu mantik. Definisi dari ilmu mantik. Definisi atau definisikan pengertian. Apa definisi ilmu mantik? Ilmun ta'simu mura'atuhu az-zihna 'anil khata'i fi al-fikr. Ta'rifu ilmil mantiq ilmun ta'simu mura'atuhu az-zihna 'anil khata'i fil fikri. Ini adalah definisi pengertian ta'rif ilmu mantik yang masyhur untuk pemula. Dan ini definisi bahasa Arabnya. Ilmun pengetahuan. Ta'simu memelihara. Mura'atuhu menjaganya. Az-zihna akal. Anil khata'i dari kesalahan. Fi di dalam al-fikri berpikir. Coba jangan tulis dulu, perhatikan dulu. Saya ingin lahir dari paham dulu. Yang penting ilmu itu paham. Nanti udah paham, tulis. Kalau belum paham nanti mau tanya. Cara membaca sudah, arti sudah. Sekarang makna secara umumnya. Jadi mantik itu adalah ilmu yang dengan menjaga ilmu tersebut akan memelihara akal dari kesalahan di dalam berpikir. Jadi target ilmu mantik itu adalah di sini.
menjaga kesalahan dalam berpikir. Maka untuk mengerti betul definisi ini harus tahu apa itu al-fikru atau berpikir. Al-fikru adalah tartibu umurin ma'lumatin, tartibu umurin ma'lumatin litawassuli ila amrin majhulin, ila amrin majhulin. Yang apa bisa baca? Al-fikru tartibu umurin ma'lumatin litawassuli ila amrin majhulin. Tertib penyusunan. Umurin perkara-perkara atau sesuatu-sesuatu. Ma'lumatin yang diketahui. Litawassuli untuk sampai. Ila amrin majhulin, kepada sesuatu yang majhul, yang belum diketahui. Jadi berpikir adalah penyusunan sesuatu yang diketahui untuk sampai, untuk bisa mengetahui sesuatu yang majhul, yang belum diketahui. Berarti dalam berpikir ini tertib penyusunan dengan cara tertentu. Di mana tahu caranya Ustaz? Di ilmu mantik. Kemudian umur maklumah, harus ada sesuatu yang diketahui. Menyusun dengan cara tertentu. Apa yang disusun? Pengetahuan. Sesuatu yang diketahui. Lewat susunan ini akan menghantarkan, akan membuat kita sampai kemari, mengetahui perkara yang belum diketahui. Berarti berpikir itu butuh iradah, keinginan. Kemudian tertib, susunan tertentu. Kemudian harus ada amrun atau umurun, amrun ma'lumun, sesuatu yang diketahui. Kemudian harus at-tawassul. Kemudian harus ada amrun majhulun. Ada yang komponen ini barulah bisa terjadi berpikir. Bagaimana sistem kerjanya? Seseorang yang tidak mengetahui sesuatu, kemudian dia ingin mengetahui sesuatu tersebut. Seseorang tidak mengetahui sesuatu, kemudian dia ingin mengetahui sesuatu tersebut. Bagaimana jalannya? Bagaimana solusinya? Pertama, dia harus mempunyai sesuatu yang diketahui, yang bersemayam atau berada di dalam dirinya. Karena kita tidak mungkin mengetahui sesuatu yang belum diketahui lewat sesuatu yang kita tidak tahu. Karena majhul tidak bisa menghasilkan ilmu.
Untuk mengetahui majhul harus lewat ma'lum. Jelas kira-kira? Jadi seseorang apabila dia ingin mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya, mau tidak mau harus lewat atau dia mempunyai sesuatu yang diketahui yang ada pada diri dia. Kemudian sesuatu yang diketahuinya tersebut harus mempunyai korelasi, hubungan, kaitan dengan amrun majhul. Kalau tidak punya korelasi, nanti nggak bisa tawassul, tidak bisa menghantarkan. Umpamanya ada yang bertanya, mal insan, apakah manusia itu? Dijawab sama dia, al insanu khashabun, manusia adalah kayu. Dia tahu makna khashab, tahu dia makna kayu. Tapi kayu itu tidak ada korelasinya, hubungannya, kaitannya dengan insan. Harus mempunyai sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang diketahui. Kemudian sesuatu yang diketahui tersebut harus mempunyai munasabah, hubungan, kaitan dengan amrun majhul. Udah? Kemudian sesuatu yang diketahui tadi sudah dia punya korelasi, harus disusun dengan cara tertentu agar bisa menghantarkan dia kepada amrun majhul. Apabila ini dilakukan oleh seseorang, maka dikatakan innahu qad fakkar. Seseorang tersebut telah berpikir. Kenapa? Karena dia sudah mengkaji, meneliti pengetahuan sesuatu yang diketahuinya yang ada dalam diri dia. Kemudian dicarinya sesuatu yang mempunyai hubungan korelasi dengan amrun majhul. Setelah itu disusunlah oleh dia dengan susunan tertentu. Nah, ketika itu perbuatannya, prosesnya, kerjanya dinamakan dengan fikrun. Kalau dia telah melakukan yang tadi itu, dinamakan fikrun, berpikir. Orangnya namanya mufakkir. Mufakkir. Mufakkir, berpikir. Orang yang berpikir, pemikir. Jadi berpikir itu inilah dia. Jadi kalau misalnya apa yang Iqbal lagi mikir, harus beginilah cara berpikir itu. Jadi berpikir itu harus menyusun dengan susunan tertentu. Kemudian yang disusun adalah sesuatu yang diketahui, yang mempunyai korelasi, hubungan dengan amrun majhul. Ada pertanyaan? Untuk berpikir, definisi berpikir. Udah jelas. Berarti itu tertib, amrun, maklumat itu syarat untuk berpikir. Ya. Syarat berpikir. Tertibu umurin ma'lumatin litawassuli ila amrin majhul. Penyusunan sesuatu yang diketahui untuk menghantarkan, untuk mengetahui sesuatu yang majhul, yang belum diketahui. Maka
untuk terjadinya berpikir ini harus ada keinginan. Kalau dia memang banyak nggak tahu, tapi dia nggak mau tahu, mana bisa terjadi berpikir? Berarti harus ada irada, keinginan. Kemudian harus ada sesuatu yang tidak diketahui. Ada sesuatu yang tidak diketahui, ada keinginan untuk mengetahuinya. Kemudian harus mempunyai sesuatu yang diketahui. Karena kita mau menjadikan dia sebagai wasilah, perantara untuk menghasilkan ilmu terhadap yang ini. Kemudian harus punya munasabah. Amr ma'lum ini harus punya munasabah dengan yang ini. Perikatan. Hubungan, korelasi, kaitan. Kemudian harus disusun dengan cara yang tertentu. Bagaimana cara mengetahui hubungan sesuatu yang diketahui dengan sesuatu yang belum diketahui? Ilmu mantiklah. Dengan mempelajari ilmu mantik akan tahulah munasabah tersebut. Bagaimana cara menyusun al-umuru al-ma'lumatu al-munasibatu li amrin majhul? Dalam ilmu mantiklah itu akan diajarkan. Jelas? Ada pertanyaan? Nah, cuman meskipun begini berpikir ini sulit, sehingga banyak manusia atau banyak dari kalangan manusia tidak bisa atau terjadi kesalahan di dalam memilih perkara-perkara atau sesuatu yang sesuai dengan sesuatu yang belum diketahui. Ada yang bisa, akan tetapi dia salah dalam menyusun sesuatu yang mempunyai hubungan dengan yang ini tadi. Nah, oleh karena itu para ulama menetapkan, membuat sebuah rumus, kaedah-kaedah untuk membantu mengetahui seseorang bagaimana cara memilih pengetahuan atau sesuatu yang mempunyai kaitan dengan amrun majhulun ini, sesuatu yang belum diketahui. Kemudian juga untuk membantu mengetahui bagaimana cara menyusunnya. Kemudian juga untuk membantu mengetahui apa saja kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam menyusun amrun ma'lum ini. Jadi tiga hal inilah yang menjadi landasan para ulama membuat kaedah-kaedah atau rumus-rumus suatu ilmu yang mereka beri nama ilmul mantiq. Apabila ini diketahui dengan baik, maka terjagalah seseorang dari kesalahan di dalam berpikir dan hasil pikirnya akan benar. Makanya tadi ilmu mantiq adalah ilmun, pengetahuan, maksudnya kaedah-kaedah, rumus-rumus. Ta'simu mura'atuhu, dengan menjaga kaedah-kaedah ini artinya mengamalkannya, mengaplikasikannya akan terpelihara. Az-zihna, akal. Akal siapa? Akal orang yang berusaha untuk mengetahui, menguasai, menghasilkan kaedah-kaedah ilmu mantiq tersebut. Dari
kesalahan dalam berpikir, yaitu dari kesalahan dalam memilih sesuatu yang diketahui yang mempunyai hubungan dengan amrun majhul, dan terjaga dari kesalahan dari menyusun sesuatu yang diketahui yang mempunyai munasabah dengan amrun majhul. Jelas untuk definisi mantik? Yang belum jelas tanya. Yang belum jelas tanya. Bagaimana dengan ulama kita mujtahid mutlak mazhab yang pada waktu hasil dari pemikiran yang fikih tadi kan banyak yang beda-beda, mazhab ini beda. Apakah itu melalui proses ini juga atau tidak? Melalui proses ini juga. Akhirnya kenapa nggak sama? Mantap pertanyaan siapa? Bagus pertanyaannya. Untuk yang tadi ini sudah jelas nih. Insyaallah. Tadi yang sudah Ustaz jelaskan jelas. Yang akhwat dapat paham. Oke. Kadang terjadi seseorang itu dia mempelajari ilmu mantik, mempelajari kaidah-kaidahnya, bahkan dia dihasilkan sama dia kaidah tersebut. Hanya saja tidak diaplikasikannya, tidak diterapkannya, tidak dijalankannya, entah karena lupa atau tidak ngeh dan seterusnya. Artinya ketika dia berpikir, kaedah-kaedah atau rumus-rumus ilmu mantik tersebut tidak diterapkan atau diaplikasikan oleh dia. Makanya para ulama menambahkan ini dia. Makanya definisi mantik itu bukan ilmun ya'simu az-zihna 'anil khata'i fil fikri, bukan ilmu yang menjaga akal dari kesalahan dalam berpikir. Tapi dia adalah ilmu dengan menjaga, menerapkan, mengamalkan. Dia kaedah-kaedahnya ketika berpikir akan terpelihara dari kesalahan pada waktu berpikir. Mungkin jadi seseorang tahu kan as-salatu wajibatun, sholat itu wajib. Tahu dia apa arti sholat, tahu dia apa arti wajib itu. Maksudnya wajib itu adalah perbuatan yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Berarti dia adalah perbuatan yang harus dikerjakan, tapi tidak dikerjakannya. Yang mengajarkan ini apa? Ilmu fikih. Apa salah di ilmu fikihnya? Salah di orangnya tidak mengamalkan, mengaplikasikan ilmu yang diajarkan oleh ilmu mantik. Sama juga dalam disiplin ilmu nahwu mengatakan kullu fa'ilin marfu'un, kullu fa'ilin marfu'un. Ini ilmu apa? Ilmu nahwu. Kaidah ilmu nahwu mengatakan semua fa'il marfu'. Si Ahmad ini udah belajar dia ilmu nahwu, udah tahu dia ini, udah paham kali pun, udah hafal pun dia. Tapi ketika membaca Ja'a Zaidun, dibacanya Za'a Zaidan. Apa salah di ilmu nahwunya? Salah dari dianya, karena kaidah tersebut, rumus tersebut tidak diaplikasikan dia, tidak diamalkan dia. Makanya kan buah ilmu itu adalah amal. Mana Iqbal? Jelas kira-kira?
Atau ada yang masih ya Pak? Abbas? Nah, sebelum kita berangkat ke penjelasan berikutnya, untuk yang ini, definisi mantik, definisi berpikir. Ada yang masih remang-remang, ada yang kurang jelas, ada yang belum paham, silakan untuk ditanyakan. Pak Mario? Insyaallah. Oke ya. Yang akhwat yakin nih? Is'alu. Al-haya hijabun lil ilmi. Malu itu adalah hijab untuk ilmu. Jadi Ustaz, berarti makna dari berpikir tadi menyusul pengetahuan yang sudah ada kepada ada hubungannya dengan pengetahuan yang belum kita ketahui. Itulah berpikir. Ya. Jadi menyusun dulu. Makanya saya terapkan dalam contohnya. Abbas, mal insan, kata si Abbas. Mal insanu. Pertanyaan ini adalah dalil pertanda kalau dia jahil, tidak tahu akan makna daripada kata insan. Kalau dia bertanya, berarti dua komponennya dipenuhi. Ada keinginan, kemudian ada sesuatu yang Diketahui. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Lewat ini. Sesuatu yang diketahui. Tanyalah sama Abbas. Abbas, kau tahu nggak benda sesuatu? Tahu. Itu namanya jisim. Jismun. Udah? Tahu nggak ada benda yang dia tumbuh berkembang? Tahu? Nami. Kalau benda aja banyak kan? Batu pun masuk kemari dia. Nami berkembang. Batu masuk enggak? Enggak. Kerbau masuk. Apa kerbau ini masuk kemari? Enggak. Hassas. Merasa. Masih masuk kerbau sini kan? Kemudian mutaharrik bil iradah, bergerak dengan keinginannya. Tumbuh-tumbuhan dia tidak bergerak dengan keinginan dia, tapi bil ijbar, mutar, terpaksa. Beda dengan gerak manusia ke sana kemari bil iradah, dengan keinginan. Kemudian jismun namin hassas mutaharikun bil iradah. Kemudian mufakkir, berpikir. Masuk enggak sampai sini kerbau lagi? Ya masuk. Tahu ini, tahu benda, tahu berkembang, tahu merasa, tahu bergerak dengan bebas, tahu berpikir, tahu. Dapatlah dia ini. Atau disingkatnya dia menjadi hayawanun nafiqun. Sampai di sini makna hayawan. Nafiq ini mufakkir, artinya berpikir. Kalau tadi ini aja kita buat, definisinya salah. Kalau kita mal insan, apa sih manusia itu? Hayawan. Kambing hayawan, makhluk. Berarti masuklah dia kemari jadinya. Berarti insan, kambing, Zaidun, Bakrun, Iqbal, Abbas, Kerbu. Salah.
masuk ini, keluar. Jadi harus memilih harus mempunyai sesuatu yang diketahui. Dan sesuatu tersebut mempunyai korelasi dengan sesuatu yang majhul. Kemudian disusun. Ini harus lebih awal. Ini harus setelahnya. Bagaimana? Nanti di ilmu mantik lah akan diajarkan. Akhwat Is'ali, paham tadi kan? Alhamdulillah. Masih? Abbas? La tasnu, la tasgan. Jangan malu, jangan segan. Tanya. Minta izin 3 menit Ustaz untuk nulis ya? Boleh tulis? Boleh. Jadi ta'rifu ilmil mantiq ilmun ta'simu mura'atuhu adh-dhihna 'anil khata'i fil fikri. Definisi berpikir tartibu umurin ma'lumatin litta'assuli ila amrin majhulin. Ilmun, pengetahuan, di sini yang dimaksud adalah kaedah-kaedah. Ta'simu artinya tamna, mencegah atau memelihara atau menjaga. Mura'atuhu dengan mengamalkan, mengaplikasikan, maksudnya menjaga kaedah tersebut akan terjaga, akan terhalang az-zihn, akal, dari kesalahan dalam berpikir. Berpikir tadi tartibu umurin ma'lumatin ditawassuli ila amrin majhulin, menyusun sesuatu yang diketahui, litawassuli untuk sampai ila amrin majhulin, kepada sesuatu yang belum diketahui. Maksudnya untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Jelas kira-kira? Jelas Pak ya? Siapa? Udah siap? Siapa pencetus ilmu mantik? Pencetus awal ilmu mantik sebagai kaedah menjadi perbincangan, obrolan di halaqah-halaqah kehidupan adalah orang-orang Yunani sebelum Masehi. Di antara pembesarnya adalah Al-Hakim Aflatun. Al-Hakim Aflatun. Wadi' ilmil mantiq, pencipta ilmu mantiq, diawali oleh Al-Hakim Aflatun. Kemudian Al-Hakim Irasatu, Irasatu tanpa waw, Irasatu. Kemudian Al-Hakim
Sukrat. Aflatun kalau bahasa Indonesia Plato. Irasatu kalau bahasa Indonesia menjadi Aristoteles. Kalau Sokrat, Sokrates. Mereka lah yang menciptakan ilmu mantik. Artinya dalam bentuk kaedah dalam perbincangan di halaqah-halaqah ilmiah. Yang membakukan ilmu mantik dalam bentuk karya tulis adalah ini dia, Irasatu. Irasatu ini adalah muridnya Aflatun. Irasatu inilah orang pertama yang meletakkan atau membuat ilmu mantik dalam bentuk fan karya tulis, sehingga dia dijuluki sebagai Al-Muallimul Awwal, guru pertama. Kemudian setelah mereka ini berpulang ke rahmatullah, ilmu ini redup. Tidak ada yang mengkaji, yang berkecimpung untuk ilmu ini lagi. Barulah setelah itu pada masa dinasti Abbasiyah masuk masa penterjemahan ilmu pengetahuan, mulai kembali dilirik ilmu-ilmu para hukama ini, ahli hikmah ini. Dan tidak sedikit dari orang-orang Islam pada masa itu yang menekuni, yang menghabiskan waktunya untuk mengkaji para ilmuwan-ilmuwan, para hukama ini, para ahli hikmah ini. Di antaranya adalah Abu Nasr Al-Farabi. Abu Nasr Al-Farabi. Dia mempunyai jasa besar di dalam menghidupkan kembali ilmu para ahli hikmah ini, sehingga dia dijuluki dengan Al-Muallim Tsani, guru yang kedua. Yang pertama tadi adalah Irasatu. Kemudian di antaranya lagi adalah Abu Ali Ibnu Sina. Dia mempunyai jasa besar di dalam menjelaskan, memaparkan karya-karya tulis para hukama, para ahli hikmah. Hanya saja ilmu mantik pada masa Aflatun, Aristoteles, Sokrates, pada masa sebelum Islam maupun setelah Islam di masa Al-Imam Al-Farabi, Al-Imam Ibnu Sina, ilmu mantik itu bercampur dengan akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan ketuhanan orang-orang ahli hikmah ini, yang mana di antara keyakinan-keyakinan mereka itu bertentangan dengan pondasi-pondasi atau prinsip-prinsip keyakinan Islam. Sehingga datanglah seorang ulama setelah itu, namanya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Maka dia bersihkan ilmu mantik tersebut, dia susun kembali, dia rapikan, dia bersihkan dari keyakinan-keyakinan tauhidnya orang-orang filsafat. Sehingga ilmu mantik murni hanya ilmu mantik, bersih dari ini, sofi. Namanya mereka punya keyakinan
Otomatis ketika mereka menulis untuk masukkan contoh, mereka buatlah contoh itu contoh pemahaman yang ada di keyakinan mereka. Ada datang Imam Ghazali dibersihkan, contoh-contoh seperti itu dibersihkan supaya orang yang membaca tidak terganggu. Dan diikuti juga para ulama setelah Imam Al-Ghazali. Langkah Imam Al-Ghazali ini seperti Al-Imam Al-Fakhrur Razi, kemudian Al-Imam Saifuddin Al-Amili, kemudian Al-Imam Al-Qadhi Al-Baydawi, kemudian Al-Imam Sa'duddin At-Taftazani, kemudian Al-Imam As-Sayyid Asy-Syarif Al-Jurjani. Ini adalah ulama-ulama yang menggeluti jalan ini dan banyak lagi selain mereka, seperti Qutbur Razi dan seterusnya. Coba Imam Ghazali kan? Apa kata Imam Ghazali? Man la ma'rifata lahu bil mantiq la yusaqu bi ilmi. Barang siapa tidak ada pengetahuan tentang mantik, tidak bisa dipegang pengetahuannya. Kenapa? Bimbang. Jelas? Sekarang faedah. Apa faedah mempelajari ilmu mantik? Faedah ilmu mantik, buah dari ilmu mantik terlihat dari definisinya tadi. Menjaga orang yang belajar ilmu mantik maka akan terjaga dari kesalahan dalam berpikir, baik dalam menentukan mana pengetahuan yang mempunyai hubungan dengan amrun majhul, dan juga terjaga dari kesalahan di dalam menyusun sesuatu yang diketahui yang mempunyai korelasi dengan amrun majhul. Apalagi hikmahnya? Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Apalagi hikmahnya? Untuk menetapkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang mengandung tentang ketuhanan, tauhid. Al-Quran mengatakan atau menetapkan al-ilahu wahid. Tuhan itu satu. Kok enggak dua sih? Jadi yang mengatur ini, yang bisa menetapkan ini, membuahkan ini supaya tetap kokoh dia adalah ilmu mantik. Kemudian untuk bermunazarah, untuk berdebat dengan orang yang keliru pemikirannya terkhusus dalam ketauhidan. Nah, setelah para ulama tadi itu, Imam Fakhrur Razi, Al-Imam Sayyid Syarif Jurjani, mereka ini mau masukkan kaedah-kaedah ilmu mantik ke semua disiplin ilmu. Baik ilmu lughah, kalau sudah dibilang ilmu lughah secara umum, maka masuklah situ ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan ilmu balaghah. Dengan 3 pecahannya, bayan, ma'ani, dan badi'. Kemudian ilmu tauhid, ilmu usul fikih, mereka masukkan rumus-rumus atau kaedah-kaedah mantik di situ. Nah, sehingga setelah mereka itu mau tidak mau, siapa yang ingin mempelajari karya tulis mereka harus mengetahui istilah-istilah mantik. Contoh, definisi aja. Untuk definisi nahwu aja. Di kitab pemula aja nahwu itu didefinisikan, nahwu adalah, nggak usah nahwu lah, definisi kalam aja lah. Al-kalamu. Apa definisi kalam? Lafzun, murakkabun, dan seterusnya. Nanti di penjelasan dikatakan kalimatu lafzin fit ta'rif, kata lafzun pada definisi ini adalah jinsun. Jinsun adalah istilah mantik. Pertanyaannya, bagaimana cara memahami coba? Kalau tidak tahu istilah mantik. Di tauhid,
dalam penetapan Tuhan itu ada lewat al-alamu hadis. Alam itu adalah hadis. Hadis artinya ada, didahului oleh tidak ada. Apa dalilnya? Nanti mereka bilang muqaddimah sughra. Muqaddimah sughra. Muqaddimah sughra istilah mantik. Bagaimana cara menentukan muqaddimah sughra? Bagaimana cara menentukan muqaddimah kubra? Kapan dia sah menjadi qadhiyah? Syakal apakah dia? Darab apakah dia? Bagaimana cara dia pola pikir yang menghasilkan pola pikir yang benar? Diatur oleh ilmu mantik. Jadi jelas akidah terhenti pemahamannya secara kitab para ulama tanpa ilmu mantik. Usul fikih juga demikian, terhenti untuk memahaminya. Sebab nanti di usul fikih ada kulli, ada am, ada khos, ada lazim, ada malzum. Semua itu ada istilah mantik. Balaghah juga demikian. Mengenai alaqah. Alaqahnya kulliyah, alaqahnya juz'iyah. Kulliyah, juz'iyah adalah istilah mantik. Nah, makanya Al-Imam Al-Farabi mengatakan mantik itu selain namanya ilmu mantik, dinamakan juga khadimul ulum, pelayan untuk semua disiplin ilmu. Asy-Syekhul Rais Ibnu Sina menamakan ilmu mantik itu Raisul Ulum. Raisu al-ulum, pimpinannya ilmu-ilmu. Kenapa kalau ilmu nahwu untuk memahami bahasa Arab aja? Kalau ilmu mantik orang Arab perlu kaidah berpikir, yang non Arab perlu kaidah berpikir. Imam Ghazali menamainya mi'yarul ulum. Mi'yar barometer. Barometernya ilmu-ilmu. Atau dinamakan juga dengan ilmul mizan, ilmu timbangan. Kenapa? Lewat kaidah ini akan ditimbang pemikiran-pemikiran untuk mengetahui mana yang benar dan membuang mana yang salah. Ada lagi yang lebih berharga selain berpikir dari hidup ini kita sebagai manusia. Kita berucap itu setelah ada makna, atau berucap dulu baru ada makna dalam diri kita? Makna dulu ada kan? Bagaimana caranya menentukan makna itu benar, makna itu berbobot? Dengan ilmu mantik. Sehingga orang yang belajar ilmu mantik, akalnya akan kuat, pengetahuannya akan rapi. Kalau pengetahuan rapi, maka yang keluar pun ikut rapi. Makanya namanya ilmul mantiq. Kata mantiq itu masdar mimi, masdar yang dimulai dengan huruf mim. Nah, berarti dia maknanya adalah masdar, berarti nutqun. Nutqun, pengucapan. Yang dimaksud adalah yang diucapkan. Mantuq, nutqun bermakna mantuq, lafzun bermakna malfuzun. Sehingga orang yang belajar mantik akan terlihat kebagusan dalam atau kebenaran dalam ucapannya. Kebenaran ucapan ini lahir dari pengetahuan yang ada di dalam jiwa yang benar. Yang mana ini sebenarnya adalah permainan mantik itu sendiri. Untuk menghasilkan pengetahuan tersebut lewat berfungsinya akal, maka akal pun akan menjadi kuat. Makanya kata mantik itu di samping dia masdar ini bisa juga menjadi isim makan. Kenapa? Karena ilmu ini tempatnya ada di akal. Oke?
Ada pertanyaan lagi? Nah, Ini Ustaz, pernah saya tanya Ustaz, tentang surah Toha Ustaz, yang Allah berada di atas arsy itu. Jadi dijawab Ustaz, saya maksudnya itu ada dua pendapat ulama salaf sama kholaf. Ulama salaf bilang untuk menyerahkan aja ke Allah maksudnya. Kalau ulama kholaf itu dia bilangnya maksudnya itu kekuasaan Allah meliputi segalanya. Jadi ulama salaf itu benar, ulama kholaf itu benar dan sekaligus menyelamatkan akidah umat. Berarti itu ulama kholaf itu menggunakan ilmu mantik tadi. Iyalah. Ulama salaf. Nah, ini masuk ke akidah. Nah, ini masuk ke akidah, bukan pembahasan kita. Kita mengkaji ilmu mantik. Nanti insya Allah ke depan pertanyaan soal filter pertanyaan. Nah, usahakan bertanya seputar yang kita pelajari, ilmu mantik. Nah, cuman untuk yang tadi itu kan namanya ayat-ayat mutasyabihat. Summastawa 'alal 'arsy. Allah itu bersemayam di arasy. Ini ayat Al-Qur'an, kalamullah. Pemahamannya bagaimana? Apa yang dimaksud dari teks ayat tersebut? Nah, di sini para ulama berbeda. Yang salaf dikenal dengan istilahnya manhaj mereka itu aslam, lebih selamat. Kenapa? Karena mereka no comment. Bukan summastawa 'alal 'arsy, Allah itu bersemayam di arasy. Bersemayam. Bagaimananya? Bukan begitu. Salaf itu pemahaman mereka aslam, lebih selamat. Summastawa 'alal 'arsy. Ini ayat Al-Qur'an, kalamullah, kami beriman, diam mereka. Itu manhaj salaf. Kalau salafi sekarang, mereka maknai dulu, baru mereka wallahu a'lam katanya. Itu bukan manhaj salaf. Salaf itu kami beriman pada ayat ini, summastawa 'alal 'arsy kalamullah, Al-Qur'an, diam mereka. Maka dibilang aslam, lebih selamat. Kalau khalaf, karena banyaknya pergejolakan pemikiran ketika itu, metode yang mereka ambil adalah ahkam, lebih bijaksana. Kenapa? Karena kalau dimaknai secara tekstual dari ayat tersebut bertentangan dengan hukum pasti akal, bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluk. Karena kalau Allah itu dimaknai bersemayam di arasy, arasy itu adalah makhluk, berarti Allah itu dicakup oleh makhluk. Kalau dicakup oleh makhluk, artinya dia dikuasai, batasi oleh tempat tertentu, oleh waktu tertentu, oleh makhluk. Berarti Allah itu menjadi ajiz, lemah, hilanglah sifat kudrahnya, maka menabrak dia. Sementara gejolak pemikiran ketika itu dahsyat sekali, menuntut supaya ini harus ada penyelesaiannya. Enggak cukup hanya sekedar jalan yang ditempuh oleh para ulama salaf ketika itu. Nah, maka mereka alihkan makna kata istawa kepada makna yang lain. Legalisasinya apa yang membolehkan kok dipalingkan? Ilmu balaghah. Harus ada hubungan antara makna pertama dengan makna yang kedua. Makanya disebut istilah balaghah itu alaqah. Ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Saya melihat asad. Asad itu singa khutbah di mimbar.
kata asad lapas maknanya adalah binatang buas. Mungkinkah lapas ini dimaknai sebagai saya telah melihat binatang buas berkhotbah di mimbar? Tentu tidak bisa. Apa yang menghalanginya? Kata-kata yakhutub, kata-kata berkhotbah. Tidak berkhotbah kecuali orang yang berakal. Tidak orang berakal kecuali manusia. Lah, lalu kenapa nggak dibilang ra'aitul insan? Kenapa asad? Li'alaqah, karena adanya hubungan. Apa hubungannya? Orang yang berkhutbah ini gagah, berani, tegas, orator. Keberaniannya luar biasa, sehingga diserupakan seperti asad atau binatang buas, singa. Maka harus ada alaqahnya, namanya musyabahah. Sehingga bolehlah kita menggunakan kata tersebut bukan pada makna pertama atau makna aslinya, melainkan makna majaz. Quran menggunakan majaz banyak. Ada yang bertanya dalam Quran, dijawab fas'alul qaryata, kalian tanyalah kampung itu. Kampung itu tempat benda mati, nggak bisa ada komunikasi. Maksudnya apa? Ada yang dihapus di situ. Fas'alu ahlal qaryah. Tanyalah penduduk kampung, bukan kampung yang ditanya. Itu dalam Quran sendiri. Kita pun dalam kehidupan sehari, aduh sakitnya kepala kena pukul. Padahal yang sakit cuma di sini aja nah. Cuman dalam lapas kita bilang kepalaku. Semua. Diucapkan semua, yang dimaksud adalah sebagian. Nah, itu seputar sana. Cuman ya nggak apa-apa. Untuk kedepannya nanti usahakan pertanyaan kita itu seputar ilmu yang kita pelajari. Kalau ilmu mantik saja itu pun seputar yang kita bahas. Mengikut, makanya tadi dari awal saya jelaskan, kita belajar mantik, standarnya ini dia untuk pengenalan, supaya mempunyai gambaran untuk masuk kitab nanti, supaya akal ini kuat. Ini siapa kan? Siapa? Siapa? Alif. Oh, Alif. Alif, nggak ada pertanyaan? Ini? Tanya aja lah. Gimana? Alif paham ya kan? Bisa? Abbas? Dapat? Yang akhwat, ada yang mau nanya silakan. Jangan sekali-kali diingkari ucapan ulama yang mengatakan man la ma'rifata lahu bil mantiqi la yusafu bi'ani. Barang siapa yang tidak ada pengetahuan terhadap mantik, maka ilmunya tidak bisa dipegang, tidak kokoh. Al-Imam Al-Allamah Al-Yusi, murid dari Al-Imam As-Sanusi, dedengkotnya punggawa estafet akidah Asy'ariyah. Apa kata dia? Tahsilul ulumi bi ghairil mantiqi min khawariqil 'adat. Tahsilul ulum, menghasilkan ilmu-ilmu tanpa mantik adalah merupakan perkara yang di luar kebiasaan. Maksud mujizat dia. Paham? Ya minimal kita perlu untuk keseharian kita berpikir, sehingga para ulama itu mengistilahkan berpikir tadi adalah seperti seseorang yang ingin masuk ke dalam rumah. Rumahnya pintunya terkunci dengan gembok. Maka dia berpikir bagaimana cara membuka gembok ini. Dilihatlah sama dia
ada sebuah kota. Dalam kota ini ada alat-alat di situ, ada gergaji, ada kopeng, ada tang, ada silet, ada jarum, dan berbagai macam alat. Ada kunci di situ. Dicarilah mana kira-kira alat yang munasabah, yang sesuai dengan gembok tadi. Diambilnya jarum, berapa lama terbukanya itu kan? Nah, kecuali dipakar apa kan? Nah, itu diambilnya singsu kan? Keberatan. Dicari, dapatlah dia alat yang munasib, yaitu kunci. Bisa dia masuk ke rumah tersebut. Sama kayak tadi kan? Mengetahui makna insan. Banyak ada pengetahuan dalam pikiran kita ini. Kita tahu apa itu kayu, apa itu batu, apa itu pohon, apa itu manusia. Kita carilah mana yang mempunyai korelasi hubungan. Kemudian disusun dengan susunan tertentu. Apa yang mengatur itu? Ilmu mantik. Sehingga kelemahan terhadap ilmu mantik ini, karya-karya ulama banyak yang tidak dibaca lagi. Terkhusus seperti ilmu tauhid. Untuk muqaddimah aja yang bagian syarah dan hasyiah kadang terlewatkan. Kenapa? Dipenuhi dengan istilah-istilah. Ada lagi pertanyaan? Pak Mario? Udah, Pak Rizky? Yang akhwat nih, pastikan dulu. Pahamnya kan? Insyaallah, alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini. Jadi pembahasan kita hari ini, kita sudah berbicara definisi mantik, definisi berpikir, kemudian siapa yang menuliskan ilmu mantik dalam karya tulis, kemudian apa hikmah atau faedah dari mempelajari ilmu mantik. Nah, dengan demikian berarti sekarang sudah mempunyai gambaran apa sih ilmu mantik itu, apa sih faedahnya. Nah, itu terus diulang-ulang, diyakinkan di rumah supaya benar-benar mengerti. Karena dengan melihat faedah, ketinggian faedah itu, jiwa kita ini akan semakin semangat, sehingga kesulitan yang ada itu akan kita lawan dan kita berantas karena melihat ada tujuan yang mulia yang ingin kita gapai. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluq.